firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kami percaya Bapak, hari ini Kau berbicara bagi setiap kami. Amin Tuhan. Baik umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan jemaat, kuasa mujizat Allah tetap sama terjadi. Kami alami secara pribadi, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat mengubah hidup kami Tuhan, untuk semakin lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Pakai pagi ini Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja secara sempurna, menyelesaikan segala sesuatu, sehingga juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam semuanya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Ada kuasa dan mujizat yang spesial yang Allah telah siapkan bagi kita pada hari ini, sehingga hidup kita pada hari-hari ini lebih antusias, lebih bergairah, lebih semangat, lebih bersyukur, lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Allah tidak pernah berubah, artinya kasih-Nya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, dan kuasa-Nya juga tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh anugerah-Nya kembali kita dapat dipertemukan, walaupun lewat ibadah online seperti ini. Tetapi saya percaya kuasa yang sama, ada mujizat yang sama, dan berkat yang sama tetap terjadi atas hidup setiap kita sekalian. Dan saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dengan satu tema, membangun manusia roh yang perkasa. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan membaca secara bergantian dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat 16 sampai 18, dilanjutkan dengan 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-10. Saya akan ulangi 2 Korintus pada pasal yang keempat mulai ayat yang ke-16 sampai 18, kemudian dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah, nanti baca ayat yang ke-17. Kita akan secara bergantian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan,
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika firman tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan raja. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita mengenal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab itu kami ini adalah hidup akan percaya dan bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sama-sama 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Dan saudara, hari ini kita berbicara secara khusus tentang membangun manusia roh yang perkasa. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan dan perjalanan kehidupan Rasul Paulus sebelum percaya kepada Tuhan, bahkan sampai setelah percaya kepada Tuhan dan dipakai Allah dengan dahsyatnya, dengan luar biasa. Dan saya percaya Paulus telah mengalami pengalaman-pengalaman iman, bagaimana Paulus berjalan bersama Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini juga pengalaman iman yang sama kita rindukan, kita nantikan di dalam hidup kita, sebagaimana Paulus mengalaminya di dalam hidupnya. Dan hari ini kita bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mengalami hal yang sama, punya pengalaman-pengalaman iman, sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu akan memunculkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang membangun manusia roh yang perkasa, kita memperhatikan bahwa di dalam hidup seseorang itu ada yang namanya manusia jasmani, manusia yang kelihatan, manusia yang nampak wujudnya, dan itu bersifat sementara saja. Tetapi yang kedua adalah berbicara tentang manusia roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, tetapi itu akan kekal untuk selama-lamanya. Seringkali kita di dalam hidup ini terlalu fokus dan memperhatikan kepada manusia jasmani, kepada hal-hal lahiriah, kepada hal-hal yang kelihatan, yang nampak. Tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sementara waktu saja. Hari ini ada, mungkin besok sudah tidak berada. Manusia berusaha semaksimal mungkin, kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk supaya hidup kita tetap kuat, hidup kita tetap sehat, hidup kita tetap sempurna, hidup kita terpelihara di hadapan Tuhan. Memang itu tidaklah salah, tetapi ada hal lain yang juga menjadi fokus kita seharusnya, menjadi perenungan kita, dan menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Bukan hanya memperhatikan manusia secara jasmani yang kelihatan ini, tetapi ada manusia roh di dalam hidup kita yang tidak kelihatan, tetapi itu akan justru membawa hidup dalam kekekalan di dalam hidup setiap pribadi kita. Sehingga seharusnya adalah
apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi renungan kita pada pagi ini. Rasul Paulus menganggap bukan hanya sekedar manusia jasmani yang perlu diperhatikan di dalam hidup kita, karena itu kelihatan dan bersifat hanya sementara waktu saja. Tetapi kita juga harus memperhatikan manusia roh yang ada di dalam hidup kita. Justru dengan roh itulah yang akan membangun hidup kita, memberikan kekuatan yang ekstra dalam hidup kita, sehingga kalau manusia roh kita kuat di dalam hidup ini dan akan menolong, akan membantu manusia jasmani kita. Tetapi kalau kita hanya kuat, hanya manusia jasmani saja, yang lahiriah saja, itu akan susah saudara-saudara untuk membangun manusia roh yang ada di dalam hidup ini. Itu sebab kita akan memperhatikan hari ini bahwa di dalam hidup setiap kita ada roh yang perkasa yang sebenarnya Allah telah taruh dan telah tempatkan. Dan saudara, kita perlu pahami bersama-sama bahwa yang pertama ada di dalam hidup kita, kita memiliki yang namanya spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan saudara, yang pertama di dalam hidup kita, bahwa kita memiliki spirit of excellence atau roh yang luar biasa. Kenapa roh yang ada dalam hidup kita roh yang luar biasa? Karena kita memiliki roh dari Allah. Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung kita masing-masing, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Dan saudara, waktu Allah menciptakan manusia yang pertama dari debu dan tanah, Allah tidak menciptakan roh yang baru. Allah tidak mengambil roh yang baru, tetapi roh itu dikeluarkan dari napas hidup Allah sendiri. Napas hidup Allah sendiri itu yang membuat manusia itu menjadi hidup. Kita adalah orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa di dalam hidup ini, karena kita memiliki roh Allah, roh yang menghembuskan napasnya ke dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa roh Allah yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Bukan roh-roh yang biasa, tetapi roh yang luar biasa, karena kita memiliki roh Allah sendiri di dalam hidup setiap pribadi kita. Allah menghembuskan napasnya ke dalam hidungnya sehingga manusia itu yang diciptakan dari debu tanah menjadi hidup. Kita harus menyadari bersama-sama pada pagi ini bahwa di dalam hidup kita ada spirit yang luar biasa, ada roh yang luar biasa, roh yang besar, roh yang dahsyat itu, yang dapat melampaui segala sesuatu. Karena kita berhubungan langsung dengan Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Kita tidak memiliki roh-roh yang biasa, tetapi justru kita memiliki roh yang luar biasa. Roh itulah yang akan memampukan kita untuk kita dapat menjalin hubungan secara baik, secara benar dengan Bapa kita di surga. Dan saudara, yang kedua, kalau kita memiliki roh yang luar biasa dalam hidup kita, kedua adalah kita memiliki roh yang mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.
di dalam hidup kita. Kita memiliki roh yang mengalahkan dunia, roh yang besar, roh yang luar biasa ini diberikan Allah secara pribadi lepas pribadi di dalam hidup setiap kita. Kalau kita mengerti ini, kalau kita memahami ini, artinya saudara-saudara, bahwa hidup kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kejahatan, perselisihan, keinginan-keinginan daging, keinginan hawa nafsu, bisa kita kalahkan karena kita memiliki roh yang luar biasa. Kita memiliki roh yang dahsyat yang Allah berikan bagi setiap kita. Dan roh yang ada dalam hidup setiap kita adalah jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Dunia bisa kita kalahkan, kejahatan-kejahatan dunia bisa kita kalahkan. Hal-hal yang muncul di dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa kita kalahkan pagi ini. Ada keinginan-keinginan daging kita, saudara-saudara. Sebagai manusiawi, kita bisa kalahkan itu. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang mengalahkan dunia. Roh yang besar itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Hal yang ketiga yang perlu kita pahami bersama-sama, karena kita memiliki spirit yang luar biasa, kita memiliki roh yang mengalahkan dunia. Bagian kita juga harus tetap menjaga roh yang diberikan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagian kita yang harus terus kita lakukan di dalam hidup kita untuk menjaga roh yang luar biasa itu, untuk menjaga spirit of excellence, untuk menjaga roh yang bisa mengalahkan dunia itu, kita harus tetap bangun dari tidur kita dan bangkit dari kematian kita. Ini berbicara tentang roh, saudara-saudara, bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Tapi fokus pagi ini kita berbicara, kita harus tetap menjaga roh kita agar roh kita tetap kuat, roh kita tetap hidup, roh kita tetap punya api yang menyala-nyala di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi saya percaya setiap kita, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, adalah orang-orang yang tetap menjaga rohnya. Rohnya tidak padam, rohnya tidak pudar, tetapi roh yang ada dalam hidup kita sekalian adalah yang tetap menyala-nyala, tetap semangat, tetap antusias, tetap menjaga hubungan dengan Bapa di surga. Dan itulah bagian yang terpenting di dalam hidup kita pada hari-hari ini. Walaupun saudara-saudara, dunia sedang digoncangkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini, tetapi saya percaya dan terlalu percaya bahwa setiap kita, umat-umat Tuhan, dapat terpelihara secara sempurna di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bagian kita adalah menjaga roh kita. Jangan sampai roh kita pudar, apalagi roh kita padam. Tetapi biarkan Roh Kudus membakar setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki roh yang tetap menyala-nyala, tetap antusias, tetap bersukacita, tetap bersyukur di hadapan Allah, karena Allah mampu melakukan segala perkara, dan hal-hal yang dikerjakan Allah adalah selalu yang terbaik atas hidup kita. Dan saudara, saya sering katakan bahwa jangan terlalu fokus kepada permasalahan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita fokus kepada permasalahan yang terjadi, itu akan melemahkan kita. Tidak ada sesuatu yang dapat menguatkan kita. Tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain. Mari kita melihat dari kacamatanya Allah. Apa yang sebenarnya Allah sedang kerjakan, Allah sedang lakukan di dalam dunia ini, khususnya dalam gereja-gereja Tuhan.
Saya mengambil satu kesempatan yang baik. Menurut saya adalah hal-hal yang baik sedang Allah perbuat di dalam hidup kita, gereja Tuhan maupun bangsa dan negeri ini. Sebenarnya Allah sedang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan itulah gereja harus merespon dengan baik, respon dengan benar. Bahwa inilah waktunya gereja Tuhan juga menunjukkan kepada dunia bahwa siapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus ini. Dunia boleh goncang, segala sesuatu sedang digoncangkan, tetapi kata Tuhan, engkau akan tetap di dalam tanganku. Engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk tetap menjaga roh kita. Kita bangkit, kita bangun dari tidur kita selama ini. Mari kita bangkit dari kematian roh kita selama ini. Tak menyala-nyala di hadapan Tuhan, bangun hubungan, bangun mesbah-mesbah dalam keluarga masing-masing. Tetap berdoa, lakukan doa puasa. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Dan saudara, inilah yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa kita harus tetap menjaga roh kita sehingga roh kita tidak lemah. Kalau saya ketemu dengan beberapa orang, sudah selalu mengatakan hal yang sama. Mereka mengalami dampak yang luar biasa. Saya ketemu 10 orang, hal yang sama mereka katakan, corona telah berdampak dalam hidupnya. Tetapi saya tidak mau mengatakan itu, saudara, karena itu terlalu umum. Itu sudah standar sekali. Saudara mungkin keliling dunia hari ini sama, saudara, jawabannya berdampak, corona itu berdampak dalam hidupnya. Tetapi saya ingin melihat hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara hari ini, kita melihat dari sisi yang lain. Bukan artinya kita hebat-hebatan, tidak. Tapi saya ingin selalu melihat dari kacamatanya Allah, bukan kacamata kita sebagai manusia. Manusia sama, saudara-saudara, tetapi Allah yang berbeda. Kalau kita mampu melihat penglihatan dari kacamatanya Allah, saya percaya saudara-saudara, roh yang luar biasa itu terus terbangun di dalam hidup kita. Dan Allah yang perkasa itu, karena memberikannya roh kepada kita, bukan roh yang biasa, kita dapat membangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita sekalian. Saya percaya dan saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini, orang-orang yang punya roh yang perkasa di dalam hidupnya, roh yang luar biasa, tidak mudah untuk menyerah. Tetapi hidup itu sebuah perjuangan, sebuah pertandingan yang harus terus kita lakukan sebelum kita kembali dipanggil ke rumah Bapa di surga. Hidup itu adalah perjuangan yang harus kita selesaikan. Tetapi kita percaya bersama dengan Allah kita mampu untuk menyelesaikan semua pertandingan yang sedang kita jalani. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa di surga. Daging itu lemah sekali, saudara-saudara. Daging itu cepat putus asa, daging itu cepat menyerah. Tetapi roh yang ada dalam hidup kita adalah roh yang kuat, roh yang hebat, roh yang penurut, karena roh itu berasal dari Allah sendiri. Dan saudara, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Yaitu yang pertama adalah kita diuji oleh penderitaan. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 berkata,
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan di dalam hidupnya. Seseorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Dan saudara, penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sebagai sebuah ujian untuk membuktikan apakah roh yang Allah berikan dalam hidup kita dapat bekerja secara maksimal, atau justru sebaliknya, roh yang Allah berikan dalam hidup kita tidak bekerja secara maksimal. Kita akan terlihat hari-hari ini dengan adanya ujian, sebuah penderitaan yang terjadi, yang kita alami. Dan penderitaan hari-hari ini yang kita alami dapat meremukkan hidup seseorang, dapat menjatuhkan hidup seseorang, dapat menghancurkan hidup seseorang kalau tidak bertahan di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Manusia sehebat apapun juga sekarang ini tetap goyah, saudara-saudara. Orang sekaya apapun juga sekarang ini tetap goyah di dalam hidupnya, karena ini sebagai sebuah penderitaan, ujian penderitaan yang harus kita alami bersama-sama di dalam hidup kita sekalian. Tetapi sebaliknya juga, saudara, penderitaan adalah dapat membangun kekuatan kita yang kokoh di dalam diri kita masing-masing. Kuncinya adalah respon terhadap penderitaan yang sedang terjadi sekarang ini. Ini sangat menentukan sekali. Respon kita terhadap penderitaan yang sedang terjadi bukan hanya yang kita alami sendiri, tetapi semua orang sedang mengalami ini pada hari-hari ini dengan penderitaan yang sama. Semuanya serba susah. Melakukan hal-hal, segala sesuatu serba terbatas. Saya percaya ini dampak bagi semua orang, bukan hanya bagi kita secara pribadi. Ini sebenarnya sesuatu yang sedang Allah luaskan untuk menguji kita, bukan mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai kita umatnya, tetapi Tuhan hanya menguji kita sejauh mana. Pada hari-hari ini Tuhan ingin melihat kemurnian iman dari seorang percaya. Bukankah ada satu ayat yang mengatakan, ketika aku kembali ke dunia ini, masih adakah iman di bumi ini? Tuhan sedang menguji kita hari-hari ini, saudara, dengan sebuah tekanan hidup yang berat. Tetapi seharusnya adalah kita memiliki respon yang baik terhadap situasi, kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Karena kita percaya, saudara, segala sesuatu akan berakhir. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Sebab itu penderitaan yang sedang kita alami, kesusahan yang sedang kita alami sekarang ini, ada tekanan hidup, persoalan, masalah yang sedang kita alami sekarang ini. Mari kita respon dengan baik, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, orang yang percaya dan berharap kepada janji-janji Tuhan. Penderitaan akan membangun kekuatan ketika dia tidak mudah menyerah dan bahkan berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Kita ingat kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia berusaha bagaimana bisa menjamah Yesus dari kerumunan orang yang sangat banyak pada saat itu. Secara manusia itu susah, saudara-saudara. Tetapi berkat perjuangannya yang tidak mudah menyerah, maka perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun bisa menjamah jubah Yesus. Dan saat itu pula
mujizat terjadi, sakitnya disembuhkan oleh kuasa Yesus. Luar biasa. Ingat kisah seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim. Dia datang berulang-ulang memohon kepada hakim, dan itu berhasil lewat perjuangan yang gigih dari seorang janda ini, saudara. Itu sebabnya saudara, hidup jangan berdasarkan situasi dan kondisi, tetapi hidup kita berdasarkan janji-janji Tuhan, berdasarkan pertolongan Tuhan, berdasarkan kuasa Tuhan. Karena kita percaya setiap janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kita. Tidak ada Tuhan yang ingkar janji. Nggak pernah Tuhan lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Bagian kita hari ini adalah, mari kita hidupi kehidupan ini jangan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Umat-umat Tuhan tidak boleh, saudara-saudara, mendasarkan hidupnya atas situasi dan kondisi sekarang ini. Dampak boleh ada, pasti ada, tetapi itu bukan menjadi alasan yang utama di dalam hidup kita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Imani, perkatakan terus setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Itu akan muncul iman kita, roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Walaupun secara kasat mata itu memang susah, saudara. Itu sulit sekali. Tetapi kita punya spirit of excellence, roh yang luar biasa yang Allah berikan. Dan itu harus kita buktikan di dalam hidup kita. Sehingga saya percaya kalau kita memahami ini, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Orang-orang percaya tidak akan pernah kehilangan sukacita Allah yang melimpah. Orang-orang percaya tidak akan pernah kehilangan ucapan syukurnya kepada Bapa di surga. Setiap hari, setiap waktu jalani kehidupannya. Saudara-saudara, yang kedua, membangun manusia roh yang perkasa itu, kita harus memahami bahwa hidup itu sementara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Hanya dalam Tuhan manusia dikatakan usianya 70 atau 80 tahun saja. Itu tidak kekal, saudara. Karena itu penderitaan pun tidak kekal. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi pada hari ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara waktu saja. Tidak ada yang kekal. Kekal itu artinya untuk selama-lamanya. Tetapi yang kekal itu hanya Allah saja. Allah tidak terbatas waktu. Allah ada selama-lamanya. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah ada, dan sampai dari kekal sampai kepada kekekalan. Dan saudara, penderitaan yang kita alami, kesengsaraan hidup, tekanan, permasalahan, situasi kondisi yang sedang terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini, itu hanya sementara waktu saja. Karena ada satu prinsip yang mengatakan badai pasti berlalu. Semua badai pasti berlalu, tidak ada yang kekal. Kalau hari ini kita kurang sehat, kita sedang sakit, kemungkinan 1 jam kemudian kita bisa sembuh. Karena penyakit kita nggak kekal. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam hidup ini tidak kekal. Keluarga-keluarga kita yang kita miliki tidak kekal. Gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini tidak kekal selamanya.
hanya bersifat sementara waktu saja. Kekayaan yang kita miliki sekarang ini tidak kekal. Pekerjaan yang kita jalani sekarang ini tidak kekal. Keluarga yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, suami, istri, anak-anak, orang tua, tidak kekal, saudara. Suatu saat nanti mereka akan tinggalkan kita, kalau kita belum meninggalkan mereka. Sesuatu yang kita banggakan hari ini, yang ada di dalam hidup kita harus pahami, saudara-saudara, bahwa itu tidak kekal. Semua bersifat sementara waktu saja. Jabatan yang tinggi yang kita miliki dalam sebuah perusahaan itu tidak kekal. Itu bersifat sementara waktu saja. Tetapi yang kekal hanya Allah saja, pencipta langit bumi dengan segala isinya, termasuk menciptakan saya dan saudara. Itu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu kalau kita memahami ini, menurut saya adalah tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan di dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus yang ada dalam hidup setiap kita. Kita banggakan artinya kita saksikan, kita banggakan artinya kita muliakan, kita bangga Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Kemana saja kita ada, kita melangkahkan kaki, kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup. Itu artinya sesuatu yang kekal yang sedang kita bangun dalam hidup kita. Jadi jangan bersaksi kekayaan, saudara-saudara. Walaupun berliannya banyak, saudara, gak usah terlalu disaksi-saksikan, karena itu bukan kekal. Itu sementara waktu saja. Dan kalau itu diberikan kepada saudara, itu hanya bersifat titipan saja daripada Tuhan. Kita bukan pemilik, kita bukan owner, tetapi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memeliharanya, untuk menjaganya saja. Karena itu adalah milik daripada Tuhan sendiri. Tidak ada perkara hal yang patut kita banggakan di dalam hidup kita, karena semua itu hanya bersifat sementara saja. Tetapi seharusnya adalah kita mempergunakan waktu ini sebagai sebuah kesempatan. Kalau kita masih hidup, saudara-saudara, pada hari ini, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan itu. Kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan mau memakai setiap kita untuk kita menjadi sesuatu yang baik, menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi garamnya bagi dunia ini. Tidak ada yang lain. Kalau berkat itu bonus menurut saya. Tapi banyak orang terlalu fokus kepada bonusnya saja, tidak fokus kepada sang pemilik bonusnya itu. Jadi yang dikejar oleh orang itu hanya berkat-berkatnya saja. Dia lupa kepada sang pemberi berkatnya. Saya mengajak kita sekalian pada hari ini merenungkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita hanya bersifat sementara waktu saja. Saya sering sharing dengan istri saya. Saya katakan hanya hidup ini bersifat sementara waktu saja. Tetapi seharusnya adalah mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk melakukan apa yang belum kita lakukan untuk Tuhan. Karena ada orang yang menuntut, berkata, Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya? Dia lupa, saudara-saudara, seharusnya kita selalu berkata setiap hari, setiap waktu di hadapan Tuhan, waktu kita datang kepadanya, berkata, Tuhan, apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Jangan tanya Tuhan sudah berikan untuk kita, saudara. Ini bahaya sekali. Hidup yang sementara waktu saja. Mungkin hari ini kita ada, mungkin besok telah tiada. Itu alkitabiah, saudara.
karena semuanya hanya bersifat sementara, Bapak. Berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap dalam jalan Tuhan, kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman, sebagaimana Mazmur katakan dalam Mazmur pasal 23. Jadi hiduplah dalam kebenaran-kebenaran Allah yang harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua adalah fokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan fokus untuk menyenangkan hati manusia, saudara-saudara. Tetapi saya percaya kalau kita fokus menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita dapat menyenangkan hati manusia. Tetapi kalau kita fokus kepada untuk menyenangkan hati manusia, kita belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, membangun manusia roh yang perkasa. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan masa depan. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan saudara, Allah memberikan masa depan bagi kita. Allah telah mempersiapkan masa depan bagi kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, Allah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang suram, bukan madesu. Madesu itu masa depan suram. Tetapi Allah selalu memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan di dalam hidup saya dan saudara. Inilah seharusnya jadi kebanggaan kita dalam hidup kita, untuk selalu bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dan saudara, setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua pasti digenapi, dan Tuhan berjanji bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita perlu terus memegang janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mudah lemah. Tapi agar kita menerima janji Tuhan, jika kita tidak menjadi lemah, kita tetap kuat, tetap antusias, tetap memiliki kepercayaan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan yang berjanji bahwa hidup setiap kita ada rancangan Allah yang luar biasa, dan Allah menyediakan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Mungkin hari ini belum kelihatan, saudara-saudara, seolah-olah kelabu apa yang kita lihat ini, awan mendung menutup janji Tuhan. Tetapi saya percaya, saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa awan-awan itu akan segera sirna dan mulai muncul apa yang dijanjikan Tuhan dengan harapan yang luar biasa, memberikan masa depan bagi kita sekalian. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki roh yang luar biasa. Kita terus harus membangun manusia roh yang perkasa di dalam hidup kita. Dengan manusia roh yang perkasa itu, maka kita diberikan kuasa Allah untuk mengusir segala sesuatu, untuk menghancurkan segala sesuatu, roh-roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk wabah virus corona ini. Kita percaya Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita untuk menghancurkan, untuk mengusir, karena hanya kita, gereja-gereja Tuhan, yang mampu melakukan itu. Diberikan kuasa yang besar dalam hidup kita, dan kita munculkan hari-hari ini. Kita buktikan kepada dunia. Jangan larut, saudara-saudara, jangan ikut permasalahan yang sedang terjadi menggoncangkan dunia ini. Tuhan harus muncul di garda terdepan, dan dia menghancurkan kuasa-kuasa selain kuasa Tuhan. Sehingga kita percaya, saudara-saudara, sebenarnya kita sedang membangun iman kita, sedang membangun manusia roh yang perkasa. Bukan hanya secara lahiriah saja, yang kelihatan saja kita bisa kuat, bisa sehat, karena ada orang yang kuat, sehat secara fisiknya, tetapi rohnya sedang sakit sebenarnya, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bangunlah dari tidurmu dan bangkitlah dari kematian, supaya roh kita, roh yang menyala-nyala, tetap antusias dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini.
apapun juga tekanan seberat apapun, kita percaya bersama dengan Allah kita mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pagi ini. Terima kasih Tuhan.